Sobat, saya Abraham Silaban. Saya akan berbincang bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia secara eksklusif. Kita akan menanyai beliau terkait dengan profil kasus yang hari ini membuka mata publik bagaimana ada kesalahan tata kelola dalam program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Gitu. Ternyata di dalamnya diduga ada permainan. Sebelum pencopotan itu, Pak Jaksa Agung dihubungi oleh Presiden. Betul, Pak? Ya, kesempatan sebentar untuk melakukan penegakan hukum. Sejak kapan kemudian Jaksa mengendus ada praktik-praktik tata kelola yang salah? Ceritakan kepada kami, Pak, bagaimana nama-nama ini bisa terlibat di dalamnya. Ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau, dan beliau Saya Abraham Silaban, saya kembali bertemu dengan figur yang saya rasa mengguncang hukum di Republik ini. Kita lihat bagaimana sepak terjangnya orang nomor 1 di Korps Adiaksa. Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabar, Pak Jaksa Agung? Sehat, Bapak? alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sumringah terus, Pak, ya? Sumringah atau Capek. capek, Pak? Enggak, tapi inilah hidup kan. Hmm. Selalu ada persoalan, selalu ada kegiatan, dan pastinya kita demi bangsa ini kita harus selalu siap. Pak, kalau saya bisa curhat, Pak, terus terang, bukan Ya. Bapak aja yang lelah, kami juga media lelah, Ya. Pak, ngikutin sepak terjangnya kejaksaan, Pak. Nggak habis-habis, Pak, kasus hukum, Pak. Kita lihat sitaan Ya. dari PKH, kita lihat ada beberapa kasus hukum dengan profil yang besar, itu terus diupayakan dan dikerjakan, ya. Dan ada beberapa hal lain, ya, Pak. Saya mau tanya nih, Pak Jaksa Agung hari-hari ini gimana, Pak, melihat tensi yang begitu tinggi dari kejaksaan, Pak? Ya, kalau hari-hari sih biasa aja. Yang penting saya berusaha untuk sehat. Ya. Dan tentunya kita upaya sehat juga. Kita selalu olahraga. Gimana pun juga beban pekerjaan akan setiap hari akan bertambah, dan bertambah. Ya. Itu. Dan saya rasa pasti akan bertambah, Pak, apalagi setelah pujian dari Pak Presiden, Pak. Enggak ada, sebenarnya enggak pujian, Mas. Justru bagi saya itu peringatan. Nanti atau lebih bekerja lebih baik lagi. Tunggu, Pak. Pujian dimaknai sebagai peringatan. Ya, sebagai yang pasti Anda trigger gitu. Tapi peringatan bahwa ini kerjaan harus segera dilaksanakan, dan tentunya lagi kita harus selalu siap sedia untuk Jadi, kalau jadi Bapak merasa bahwa Presiden memberikan dukungan terhadap Bapak? siap pasti, Sungguh itu, Pak. pasti ya. Belum lama ini disebutkan, Pak Jaksa Agung dipanggil, terus Bapak berdiri, saya siap untuk mendukung penegak hukum, Pak Siap. Jaksa Agung, untuk menindak koruptor-koruptor. Siap. Itu Bapak maknanya seperti apa? Dan sebenarnya itu kata-kata yang biasa disampaikan, dan kami memang selalu didukung oleh Presiden. Gitu. Dan itu bukan di dalam kasus yang kemarin aja, sebelumnya juga kita selalu, dan beliau selalu mensupport untuk penegakan hukum. Ya, termasuk kasus yang berkaitan dengan program lokomotif beliau. Iya, pasti. Terus terang ya, Pak, ya, publik pasti tersentak bahwa ada harapan, ada aspirasi, ada kritikan, itu sudah kita dengarkan, Iya. Pak. Tapi bahwasanya ini adalah program flagship Presiden, Betul. makan bergizi gratis. Gitu. Ternyata di dalamnya diduga ada permainan. Siap. Iya. Patut diduga pimpinan di sana juga turut menikmatinya. Sampai pada akhirnya Iya. kita kaget, Pak, ada Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, Pak Lutut Pusung, Wakil Kepala BGN, sama Pak Sony, Pak. Sony.
juga diangkut oleh kejaksaan, Pak. Begini, ini kan program yang mulia sebenarnya. Ini Betul. program mulia, ya. Gimana pun juga masa depan anak-anak kan tergantung kita makan apa dulu, isinya apa dulu. Mungkin, nah program yang mulia ini saya melihat ada gejolak. Kok seakan-akan ada sesuatu, dan betul apa begitu kemarin kita dicopot oleh presiden. Inilah kesempatan kita untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan suatu penyelidikan sejauh mana sih analisa awal kita terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, saya masuk dari analisa awal ya, Pak ya. Ini boleh dikoreksi, Pak. Iya. Saya dengar sebelum pencopotan itu Pak Jaksa Agung dihubungi oleh Presiden, betul Pak? Kalau sesuatu biasanya kita mengkomunikasi terus dengan beliau. Jadi tidak ada yang khusus begitu. Tapi yang kita tahu bahwa BPKP telah melakukan pemeriksaan, walaupun bukan pemeriksaan untuk yang bersifat untuk penyelidikan, tapi BPKP sudah melakukan pemeriksaan yang sifatnya walaupun itu rutin, tapi dilakukan, dan BPKP menemukan hal-hal yang kurang tidak tempatnya. Tapi bahwa analisa itu ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan disebutkan Bapak dipanggil Presiden, itu betul atau tidak, Pak? Tidak dipanggil khusus beliau. Tapi ada komunikasi, Pak? Ada komunikasi, ya. Oke, berarti dari sini kita bisa menilai bahwa sesungguhnya jaksa sudah mengendus ada permainan dalam tata kelola. Ya, dari awal. Bergizi gratis. Ya, betul sekali. Dan ini didukung oleh hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh BPKP. Dan kita sama sebenarnya. Terus, ya, oke, kita tidak lanjutin. Maka begitu dicabut, ya, dicopot, kita langsung cokot. Ya. Oke. Ya, kemudian Bapak ambil momentum itu. Ya, tidak mengambil momentum. Ini waktunya aja. Saya tidak melihat momentum, tidak pernah mencari momentum untuk sesuatu. Tapi inilah waktunya kita. Nah, ini kan proyek yang masif ya Pak sesungguhnya. Dan kalau kita lihat bagaimana lintas sektor itu, BGN sebagai satu lembaga yang bisa dikatakan Pak di sana anggarannya itu fantastis Pak hari ini Pak. Sejak kapan kemudian jaksa mengendus ada praktek-praktek tata kelola yang salah? Sebenarnya udah berjalan begitu masyarakat ada yang banyak mengeluh, keluhan-keluhan, mulai dari tidak sesuai dengan speknya, Yang dari 15.000 semestinya, sehingga yang tidak ditemukan sesuai di dengan lapangan tidak speknya sesuai. itu, mari kami melakukan telahan, analisa di situ. Oke, artinya jaksa mendengar aspirasi. Iya. Oke, setelah itu Pak, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kami mengumpulkan data-data. Dan ternyata kami juga kita bicara dengan BPKP, sama juga apa yang data-data di BPKP, dan terjadilah ini. Nah, ini supaya lurus juga Pak. Kami dengar Pak Dudung kan punya tim investigasi Pak, yang disebutkan atensi Presiden juga untuk kemudian masuk menemukan apa yang terjadi di dalam tata kelola di sana. Terus kemudian kami juga mendengar bahwa Pitsus juga sesungguhnya punya tim khusus juga, gitu Pak. Ini praktiknya seperti apa Pak? Ya, kami belum. Jadi kalau dari Pak Dudung ada di sana juga ada tim, ya kita alhamdulillah kita akan minta datanya juga. Kita akan. Tapi sementara ini kami adalah kerjasamanya dengan BPKP. Pak mungkin bisa dijelaskan kepada publik juga, Pak Burhanuddin, Pak Jaksa Agung. Ini kan profil-profil yang cukup besar ini Pak. Bisa kita katakan besar dalam artian ini figur-figur yang menjadi sorotan publik karena memang program lokomotif Presiden kemudian ditangani oleh Pak Dadan Hindayana ya sebagai anak kodanya, kemudian ada wakil kepala BGN dari berlatar belakang militer Pak Ludwig Pusung, kemudian juga ada yang berlatar belakang polisi Pak Sony Sonjaya. Ceritakan kepada kami Pak, bagaimana nama-nama ini bisa terlibat di dalamnya? Ya, pada dasarnya manusia juga. Tapi yang utama begini, setelah kejadian, saya baru melapor ke Bapak Presiden bahwa kami telah melakukan pemanggilan, bahwa kami telah melakukan, bahkan kami melakukan upaya paksa untuk datang ke kantor kejaksaan. Saya lapor ke Presiden,
Dan faktanya ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau, dan beliau kalau memang itu keadaannya dan itu ada faktanya, silahkan. Itu yang membuat kita lebih bersemangat lagi. Bahwa Presiden membukanya. Kalau memang faktanya begitu seperti disampaikan oleh Jaksa Agung dan Jampitsus pada waktu itu, tindak lanjuti. Bahkan saya tahan, silakan, itu haknya kejaksaan. Ini yang publik belum ketahui Pak, saya ingin tahu lebih dalam ke situ Pak. Bagaimana reaksi Presiden ketika mendengarkan itu Pak? Yang tentunya Pak Presiden sedih, ya. Kemudian rasa menyesal, kenapa bisa demikian. Ya. Padahal itu program yang bagus, tapi yang terjadi itulah. Saya bilang pada beliau, Pak, inilah fakta yang adanya begini. Dan beliau pun silakan kalau mau diambil tindakan. Nggak pandang bulu Pak? Ya. Nggak ada, kalau boleh jangan disentuh? Tidak ada sama sekali. Kalau ini karena ini adalah, wah kok begini ya, silahkan aja. Oke, ini menarik Pak, sebagai bentuk penegasan ya Pak ya. Yang kami sempat dengarkan, 2 program lokomotif Presiden, 1 program MBG, 1 lagi program Kopdis Merah Putih, diminta untuk tidak disentuh. Ini ada desas-desus. Tapi dari sini clear. Nggak ada. Crystal clear bahwa tidak ada betul. larangan itu. Tidak ada larangan. Presiden memberikan dukungan terhadap penegakan hukum. Betul. Bahkan kita ini tolong betul-betul diawasi. Gitu. Artinya Pak Presiden selalu, kalau ini kan program bagus dan perlu harus tercapai apa yang menjadi tujuannya. Dan tentunya juga akan Pak Presiden juga ingin sukses. Dan Pak Presiden tidak pernah mengatakan, woi jangan disentuh, nggak ada itu. Berarti itu tidak benar? Semua hoax. Berarti ini menjadi wanti-wanti Pak, bagi siapapun Pak. Dan ke depan juga, program MBG yang dikelola, ini program tentu dengan cita-cita mulia, memberikan makan anak jutaan penerima manfaat begitu ya Pak ya. Kemudian Kopdis Merah Putih, membangun ekonomi gotong royong dari bawah gitu ya Pak ya. Dan itu kan perlu diawasi. Jangan sampai apa yang menjadi programnya malah berantakan. Ya seperti yang sekarang. Walaupun kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya mengharapkan ke depan kita melakukan perbaikan-perbaikan dan kami siap untuk mendukung itu. Dan dukungan Jaksa Agung dan jajaran adalah dalam bentuk penegakan hukum. Iya, bukan hanya penegakan hukum. Kalau mungkin dibutuhkan hal-hal yang bersifat administrasinya, kan kita punya bidang perdata dan tata usaha negara, kita punya bidang intelijen yang bisa mendukung bagaimana program ini bisa berjalan sesuai dengan programnya, sesuai dengan aturan yang ada. Ada yang disebutkan mungkin calon tersangka lain?